Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auludin Haris dari kelas 1I, Prodi Budidaya Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi ayam, atau bisa disebut sistem-sistem pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam yang pertama yaitu mulut. Pada ayam dinamakan dengan paruh. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran yang memanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tombolok. Yang ketiga adalah tombolok. Tombolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya tombolok hanyalah diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Selanjutnya yang keempat yaitu proventriculus, lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Pankreas terletak pada lingkaran duodenum. Pada usus halus, pankreas berfungsi sebagai pengendapan eksokrin dan endokrin. Kelima, hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein karbohidrat, serta inaktivasi hormon polipeptida. Yang keenam yaitu usus halus, terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ilium. Di dalam duodenum terdapat enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, dan tripsin. 7. Usus besar, sama seperti usus halus, akan tetapi ukurannya lebih besar. Di dalam usus besar terdapat absorpsi air. Yang ke-8 yaitu kloaka, merupakan saluran akhir pencernaan, berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan ayam. Sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama yaitu lubang hidung. Lubang hidung adalah awal dari saluran pernafasan ayam yang berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, kotoran, debu, serta bakteri yang masuk. Yang kedua yaitu laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea, berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing lain masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke trakea. Selanjutnya yang ketiga yaitu trakea. Trakea adalah pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Selanjutnya yang keempat yaitu bronkus. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindang, yang dimana bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Pulmo atau paru-paru terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian selanjutnya yaitu kantung udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Sistem reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm. Berwarna putih. Selama musim kawin akan menjadi kekuning-kuningan. Pada masa tenang atau molting terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awalnya. Yang kedua,
ejakulat yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya tidak mencapai 1 ml. Yang ketiga yaitu epididymis, berdekatan atau menempel pada testis. Yang keempat, ductus deferens, bermuara pada bagian papila di daerah urodeum yang merupakan muara dari ureter. Yang kelima yaitu palus atau penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka, terdiri dari tuberkul kecil yang dilindungi oleh sepasang korpus vela. Pada proses kopulasi akan terjadi cloacal kiss. Sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kalasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. Yang kedua yaitu magnum, merupakan bagian dari oviduk terpanjang sekitar 30 cm yang berfungsi menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang ketiga, isthmus, bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Kemudian, kloaka. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa teredukasi dengan video ini. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.